Oke, untuk materi yang pertama, saya akan menerangkan tentang apa sih yang namanya korupsi dan apa saja peraturan yang ada di dunia internasional dan di Indonesia. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Dalam konteks hukum bisnis, korupsi seringkali terkait dengan praktik-praktik yang melanggar etika bisnis dan melibatkan suap, penyuapan, nepotisme, pemerasan, atau pencucian uang. Korupsi dalam bisnis dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, menciptakan ketidakadilan dalam persaingan, serta merusak integritas dan kepercayaan pada sistem bisnis. Ada beberapa peraturan korupsi dalam dunia internasional yang mengatur upaya untuk memerangi korupsi dan mempromosikan transparansi dalam bisnis. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada United Nations Convention Against Corruption. UNCAC adalah perjanjian antar pemerintah yang disepakati oleh PBB pada tahun 2003. UNCAC memiliki tujuan untuk mencegah, mengungkap, dan menghukum korupsi serta memulihkan aset yang dikorupsi. Yang kedua ada Organization for Economic Cooperation and Development Anti-Bribery Convention. Konvensi anti-suap OECD yang disepakati pada tahun 1997 mengharuskan negara-negara anggota untuk mengadopsi langkah-langkah hukum untuk melawan suap dalam bisnis internasional. Sedangkan di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia. Menurut undang-undang ini, tindak pidana korupsi mencakup penyuapan, gratifikasi, markup, suap dalam pengadaan barang dan jasa, serta tindak pidana korupsi lainnya yang melibatkan pejabat publik. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini berfokus pada pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini penting karena korupsi sering kali melibatkan pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana yang tidak sah. Berikutnya ada sebab-sebab korupsi. Sebab-sebab korupsi. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam bukunya yang berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi, sebab-sebab korupsi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aspek individu pelaku, yang kedua aspek organisasi, dan yang ketiga aspek tempat individu dan organisasi berada. Untuk aspek individu pelaku sendiri contohnya yaitu sifat tamak manusia, moral yang sangat kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja, ajaran agama yang kurang diterapkan. Yang kedua aspek organisasi, contohnya yaitu kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintahan yang kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Yang ketiga aspek tempat individu dan organisasi berada. Yang pertama itu ada nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi ini bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Yang keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif. Dan yang terakhir, aspek peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang kolusi. Kolusi adalah... Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kolusi. Kolusi adalah sebuah tindakan yang melibatkan kerjasama atau perjanjian rahasia antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan atau konflik di antara mereka, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menghindari kerugian.
Tindakan kolusi ini melibatkan manipulasi atau pemalsuan informasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kegiatan ilegal atau tidak etis lainnya. Kolusi dapat terjadi di berbagai bidang termasuk politik, bisnis, keuangan, atau sektor publik. Pasal yang berkaitan dengan kolusi dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa pasal yang sering dikaitkan dengan kolusi dalam beberapa negara. 1. Pasal 378 KUHP Indonesia, tindak pidana penipuan. Pasal ini mengatur tindak pidana penipuan yang mencakup penggunaan tipu muslihat atau pemalsuan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. Pasal ini mengatur tindak pidana korupsi yang melibatkan kolusi, di mana pejabat publik atau swasta bekerja sama untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan publik. Ketiga, Pasal 101 Sherman Antitrust ACT, yaitu Hukum Persaingan Amerika Serikat. Pasal ini merupakan undang-undang anti-monopoli di Amerika Serikat yang melarang kolusi antara perusahaan atau pihak-pihak bisnis untuk membatasi persaingan yang sehat di pasar. Keempat, Pasal 101 Traktat tentang Fungsi Uni Eropa. Pasal ini melarang perjanjian antara perusahaan atau asosiasi bisnis yang bertujuan untuk membatasi atau merusak persaingan di pasar internal Uni Eropa. Dan yang terakhir yaitu Pasal 47 United Kingdom Competition ACT 1998, yaitu Hukum Persaingan Inggris. Pasal ini melarang perjanjian antara perusahaan atau pihak-pihak bisnis yang merugikan persaingan yang sehat di Inggris. Dan perlu diingat bahwa pasal-pasal tersebut merupakan beberapa contoh pasal yang berkaitan dengan kolusi di berbagai yurisdiksi hukum. Definisi dan pasal yang terkait dengan kolusi dapat berbeda di setiap negara, dan konsultasikanlah dengan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum yang relevan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang nepotisme. Apa itu nepotisme? Nepotisme adalah praktik atau kecenderungan memberikan preferensi atau keuntungan khusus kepada keluarga atau kerabat dekat dalam hal penempatan jabatan, kebijakan pengangkatan, promosi, atau pemberian kontrak dalam konteks organisasi atau pemerintahan. Praktik nepotisme seringkali melibatkan pemberian perlakuan yang tidak adil kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan atau ikatan personal dengan orang-orang yang berwenang, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi mereka. Nepotisme bertentangan dengan prinsip-prinsip meritokrasi dan praktik perekrutan berdasarkan keahlian dan kemampuan individu. Hal ini dapat menghambat mobilitas sosial dan profesionalisme, serta mengurangi efisiensi dan efektivitas organisasi. Nepotisme juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah atau institusi yang terlibat dalam praktik tersebut. Beberapa negara memiliki undang-undang dan peraturan yang melarang atau mengatur praktik nepotisme dalam lingkup pemerintahan dan organisasi publik. Pasal-pasal yang berkaitan dengan nepotisme dapat mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ada undang-undang atau kode etik pegawai. Pasal-pasal dalam undang-undang atau kode etik pegawai dapat mengatur larangan nepotisme dan menyatakan bahwa keputusan penempatan jabatan atau promosi harus didasarkan pada keahlian, kualifikasi, dan pencapaian individu. Yang kedua yaitu Undang-Undang Kepegawaian. Beberapa undang-undang kepegawaian mengatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perekrutan dan promosi pegawai. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mungkin mengatur persyaratan transparansi, keadilan, dan kesetaraan akses bagi semua pelamar, serta larangan memberikan preferensi kepada keluarga atau kerabat dekat. Yang ketiga yaitu hukum anti korupsi. Hukum anti korupsi seringkali mencakup ketentuan-ketentuan yang melarang praktik nepotisme sebagai bentuk korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Pasal-pasal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pemberian keuntungan pribadi dengan cara memanfaatkan posisi jabatan untuk kepentingan keluarga atau kerabat dekat. Yang keempat yaitu peraturan internal organisasi. Organisasi atau perusahaan swasta juga dapat memiliki peraturan internal yang melarang atau mengatur praktik nepotisme. Peraturan ini dapat memuat ketentuan-ketentuan yang membatasi penempatan keluarga atau kerabat dekat dalam jabatan kunci atau memerlukan prosedur perekrutan yang adil dan terbuka.
Penting juga untuk dicatat bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan nepotisme dapat bervariasi di setiap negara atau yurisdiksi. Oleh karena itu, untuk informasi yang lebih spesifik dan terkini, disarankan untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di setiap negara masing-masing. Baik, selanjutnya adalah penyelewengan atau korupsi pada kegiatan bisnis. Penyelewengan atau korupsi pada kegiatan bisnis adalah tindakan yang dilakukan secara individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dan merugikan kepentingan perusahaan atau organisasi tersebut. Berikut adalah contoh penyelewengan atau korupsi. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang. Lalu yang kedua adalah pencucian uang. Yang ketiga adalah korupsi dan pengadaan. Lalu yang terakhir adalah penipuan akuntansi. Selanjutnya itu adalah dampak yang dirasakan setelah adanya korupsi tersebut. Yang pertama yaitu merugikan keuangan perusahaan. Yang kedua, menurunkan kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga itu merusak reputasi perusahaan. Keempat, mengurangi kepercayaan publik. Dan yang terakhir, meningkatkan operasional dan kerugian finansial. Lalu yang terakhir itu ada pencegahan. Langkah pertama yaitu menerapkan kebijakan transparansi dan akuntabilitas. Lalu kedua, melakukan pengawasan dan audit internal yang ketat. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan edukasi etika bisnis. Yang keempat, membuat kode etik yang jelas dan mengikuti standar etika bisnis internasional. Dan yang terakhir, membuat whistleblower policy yang memungkinkan whistleblower melaporkan tindakan korupsi tanpa takut mendapatkan balasan negatif dari perusahaan atau organisasi. Selanjutnya adalah korupsi pada kegiatan bisnis. Berikutnya, korupsi pada kegiatan bisnis dalam hutang piutang. Kegiatan bisnis dalam hutang piutang terjadi ketika sekelompok orang menggunakan posisi atau pengaruh yang mereka miliki dalam suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan menghindari kewajiban yang seharusnya dilakukan. Dalam praktiknya, korupsi pada kegiatan bisnis dalam hutang piutang dapat terjadi melalui berbagai cara. Yang pertama, dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan dalam suatu perusahaan, yaitu dengan memanipulasi dokumen keuangan. Yang kedua, melakukan praktik suap untuk mencurangi perjanjian hutang piutang. Yang ketiga, menghindari pembayaran hutang yang sudah dijadwalkan. Praktik korupsi ini tentu merugikan berbagai pihak. Pihak yang dirugikan tersebut antara lain, yang pertama adalah pemilik perusahaan, yang kedua adalah karyawan, yang ketiga adalah investor, dan yang keempat adalah konsumen. Hal ini tentu juga merusak perusahaan dan reputasi perusahaan. Untuk mencegah terjadinya praktik korupsi ini, dapat dilakukan melalui cara berikut. Yang pertama, perusahaan harus memiliki perjanjian yang jelas dalam tindakan korupsi. Yang kedua, perusahaan harus memastikan adanya kontrol internal yang kuat. Yang ketiga, memiliki sistem laporan keuangan yang transparan. Dan yang keempat adalah memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktek menghindari korupsi. Nah, tadi kan sudah dijelasin tuh sebab-sebabnya. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Kesimpulan, dapat diambil kesimpulan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah sebuah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan sebab-sebabnya pun dapat bervariasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penindakan secara bersama-sama melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memperkuat tata kelola pemerintah yang transparan dan menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi
perlu dilakukan secara tegas dan adil, melalui penguatan lembaga penegak hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Perlu juga disempurnakan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi agar dapat memberikan efek jerah bagi pelaku korupsi. Wah!